Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, saudara sekalian yang saya hormati, kita bersyukur malam ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan nikmatnya, sehingga Allah malam ini masih memberi kita kesempatan dan sehat, kesempatan untuk belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kita bahas malam ini fi adabil muta'allimi ma'a shaykhihi wa fihi isna asarah naw'an minal adabi. Fi adabil muta'allimi iku endalum tata kramane wong kang belajar, tata kramanya belajar, ma'a shaykhihi endalum sartane gurune muta'allim. Jadi bagaimana tata kramanya seorang murid atau santri kepada gurunya. Wa fihi lan iku endalem bab isna asarah utawi rolas apane nau'an maceme minal adabi saking tata krama. Ada 12 macam. Jadi antara murid, antara santri dengan guru itu ada 12 macam tata krama. Al-awwalu yang bagi li talibin ayyuqaddiman nadharah wa yastakhirallaha ta'ala. Al-awwalu yang pertama itu yang bagi li talibin, seharusnya bagi orang yang mencari ilmu, ayyuqaddima untuk mendahulukan an-nadharah ing mikir, menganalisa, mengangen-angen, jadi tidak langsung berangkat atau ke pondok kalau di pondok itu, atau lembaga pendidikan apa dan seterusnya. Memilah, memilih, oh iki cocok, oh iki seiman, iki seideologi, iki seakidah dan seterusnya. Tidak kemudian karena gratis atau yang lain ya kemudian masuk saja ndak, tapi harus dipilah-pilah. Wa yastakhirallaha ta'ala, lan nyuwun pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiman ya'khudul ilma, fiman edalem ing guru, ya'khudu kang ngalap sapa talib al ilma ing ilmu anhu saking man ya. Agar tidak salah pilih ya, lebih-lebih zaman sekarang ya. Sekarang itu sudah banyak spanduk yang bertuliskan, karena yang sedang ngetren itu hafalan Quran, maka tertulis hafal Al-Quran tanpa mondok, terus di bawahnya tulisan abang rotok gede, gratis tanpa biaya. Itu banyak sekarang. Ternyata itu kurang pas lah ya. Wa yaktasibu husnal akhlaqi wal adabi minhu, wa yaktasibu lan ngasilakan husnal akhlaqi ing bagusi akhlak, wal adabi minhu lan tatakrama minhu saking man. Ini umum ya, artinya bagusnya akhlak itu tidak hanya akhlak tunduk kepada guru ndak ya, tetapi yang lain. Ketika belajar, ketika mengajar, ketika temu dengan orang lain, dengan orang yang lebih rendah dan seterusnya,
hasilnya itu ya, apa istilahnya itu alumninya lah ya. Wal yakun in amkana mimman sabbat ahliyatuhu, lan becek ana sapa man in amkana lamun mungkinaken sapa man iku mimman saking wong sabbat ahliyatuhu kang tetep apa ahliyatuhu keahliane man, wa tahaqqaqat lan nyoto apa safaqatuhu walasi man, wa dhaharat muru'atuhu lan jelas apa muru'atuhu sifat wibawa meniman, wastaharat lan masyhur atau terkenal apa siyanatuhu kereksaniman, wa kana lan ono sapa man iku ahsanah luwih bagus apane takliman mulangi, wa ajwadah tafhiman lan luwih bagus apane tafhiman oleh mahamaken. Jadi jelas semuanya nanti hasilnya itu ya, ya. Keluarnya itu alumninya baik-baik lah kan, banyak ya, banyak contohnya. Fa'an ba'dis salafi maka saking setengah ulama salaf hadal ilmu utawi ikilah ilmu iku dainun agomo fanduru mongko padha ningalono sira kabeh aman saking sapa ta'khuduna dinakum ngalap sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Jadi berfikirlah yang jernih, diangen-angen, dianalisa dan seterusnya, dari siapa kita akan mendapatkan ilmu dan agama itu. Jadi gak ngawur ya, soalnya zaman sekarang semuanya bisa, tanpa ngaji begini ini bisa, sing penting iso ngomong. Kenapa? Di Google itu lengkap, mau cari apa saja ada, dalilnya ada dan seterusnya ya. Jadi zaman saiki ya, cuman kalau yang belajar apa langsung seperti itu kurang, tidak bagus ya. Tetap kudu ada gurunya, ada yang mulang ya. Jadi sanadnya jelas ya. Itu yang pertama. Wasani dan yang kedua iku yajtahidu berusaha sapa si talib ayyakuna ing yen ta ana sapa as-saihu guru usaha mimman iku saking wong lahu kang iku keduman alal ulumis syar'iyyati tetep ing atas pira ilmu kang bangsa syariat ya, tamamut tilai sempurna penglihatannya ya. Di gurunya memang alim ya. Jadi gak tulinan walahu lan iku kedua si syekh mimman saking wong yusaku kang kenodin percaya sapa bihi kalawan man mimma sayihi asrihi saking pira-pira syekh, saking pira-pira syekh masa nyaman, zaman nyaman ya, di zaman itu kasrutu bihaisu kala akeh pembahasane wa tulu ijtima'in lan suwene berkumpul la mimman akhadal ilma ora saking wong akhadah kang ngalap sapa man al ilma ing ilmu ambutunil auraki saking jerone pira-pira tawrok jerone pira-pira aurok ya. Walam yu'raf dan ora din kenal sapa man bi sohbatil masahil khuddaki ora dikenal bi sohbatil masahi kalawan pira kang barengi pira-pira guru al khuddaki kang cerdas. Qala imamuna Syafi'i dawu sapa imamuna imam kita as-Syafi'i radhiyallahu an man tafaqqaha fi butunil kutubi daya al ahkama man utawi sapane wong tafaqqaha
iku belajar fikih sapa man membutunil kutubi saking jero-jerone pira-pira kitab daya al ahkamah mongko dadi nyiak-nyiakaken sapa man al ahkama ing pira-pira hukum ya. Semakin belajar semakin merasa tidak tahu ya. Semakin jero semakin merasa tidak tahu ya. Tapi ilmunya semakin bertambah ya. Kan ada yang belajar didik moro-moro wis ngaku wong hebat lah seterusnya. Semakin belajar itu mestinya semakin kudu tahu sejeru-jerune itu orang belajar ya. Wasalisulan yang nomor 3 iku ayyang qadah iku yinto nganut sapa ya si talib lisaihihi maring guru ni talib fi umurihi dalam pira-pira perkara ni talib. Yang ketiga seorang santri kudu nganut kepada gurunya. Wala yakhrujah lan ora zinto metu sapa talib ar-ra'ihi saking pendapate to syekh ya. Tidak boleh berseberangan dengan pendapate gurunya. Wa tadbirahu lan aturani syekh selama tidak melanggar ya, aturan apapun harus ditaati seperti di pondok lah ya. Di pondok itu kan semua yang didauhkan oleh kiainya itu biasanya benar ya, selama secara jelas bukan mengajak kepada kerusakan ya. Itu biasanya seperti itu orang doleh ilmu. Bal yakuna balik ono sapa ya si talib ma'hu sartane syekh seperti kalmari di kaya wong kang lara ma'tibi sartane dokter al-mahirih kang mahir fayastamiruhu mongko jaluk perintah sapa ya si talib hu ing syekh fima dalem barang yaksiduhu kang nyejo sapa talib ing ma. Seperti dokter dengan pasien ya. Pasien itu kan mesti minta iki isok sembuh ya apa aku yang ngono ya, obat ini dan seterusnya sama, dan itu harus ditaati oleh sang pasien kecuali malpraktek itu keliru. Nah, makanya dari awal kudu dolek guru sing bener, jangan seperti banyak kejadian loh ya di beberapa tempat ya, sapa ustate malah merusak santrinya dengan yes gak bener lah, seperti barusan ya di Sidoarjo pernah dengar ya, sebelah baratnya makamnya Waliullah Ba'ud. Nah itu kan kami itu ya. Jadi santri perempuannya di apa jenenge itu ya kurang ajar lah kami. Nah, jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Nanti karena kewajiban santri kepada kiainya harus taat kemudian macam-macam ndak ya. Atau seperti orang sakit dengan dokter kata kalau muridnya pasiennya minta obat ini sing bener, tapi ya, tidak seperti itu ya, tetap kudu sing bener ya. Wa yataharra lan yinto bersungguh-sungguh sapa si talib atau muta'lim ridahu ing ridoni syekh fima dalam barang ya maluhu kang ngelakoni sapa ya si talib ing ma ya. Bener-bener ya apa carane oleh ridone guru, soalnya hubungannya ya nek oleh ridone guru itu biasanya banyak manfaatnya daripada tidaknya. Wong nek pinter manfaat itu luar biasa.
Walaupun pinter tapi gak manfaat ya juga luar biasa di masa masyarakat, tadi sampah, malah tidak tadi panutan melainkan jadi ejekan masyarakat. Itu bagian dari tidak manfaatnya ilmu, karena mungkin ya ketika belajar kalau di pondok, ketika di pondok itu kurang ajar dan seterusnya itu ya. Wa yubalighu fi hurmatihi, lan banget akan ya betul-betul sapa si muta'allim fi hurmatihi ing dalam ngurmati syekh. Kalau di pondok itu kan ketika kiai lewat iku nunduk kabeh ya kan ya, tangannya di depan di mendekap itu ya lewat, kiai lewat. Terus ketika lewat depannya ngisot barang itu. Ada salah satu pondok dan sampai sekarang masih berjalan, kiainya itu numpak jaran, santrinya dua sebelah kanan dan kiri sambil lari kecil-kecil itu. Kiainya numpak jaran. Ya memang seperti itu tata keramanya ya, dan itu biasanya yang menurut keyakinan santri itu yang akan mendapatkan keberkahan. Ya. Ketika ono kiainya melaku ndanga itu keapi ya. Makanya ini salaman paling contoh kecil ya, salaman di ambung tangan nih sama dengan itu, dan itu tidak hanya berlaku kepada kiainya loh ya, kepada orang tuanya, orang tua kita semua ya. Harus seperti itu. Nah, ternyata wa yataqarrabu ilallahi ta'ala bi khidmatihi, lan tati parek sapa talib, dekat sapa talib ilallah ta'ala maring Allah ta'ala bi khidmatihi sebab ngeladeni syekh atau guru. Maka dengan cara yang dari depan tadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wal ya'lam lan bicek wa sapa si talib andillahu ing sa temene andap asore talib lisaihi maring gurune talib iku isuhu mulyani talib lan nutuno ya tawaduknya seorang santri kepada kiainya itu berarti ia nutunu awake nek awake api awake punya tata krama wa hudu'ahu lan tundu talib lahu maring syekh iku fahruhu kebanggaan talib atau murid ya, seperti di pondok contohnya itu wa tawadu'ahu lan tawaddu talib lahu maring syekh iku rif'atuhu keluhurani talib. Semakin sopan kepada gurunya maka semakin dianggap api oleh orang lain. Sebaliknya semakin enggak bagus kepada gurunya dianggap teman, kalau dalam ya kurang bagus ya. Semakin punya nilai kak luhur, kak api ya. Maka dari itu ya mumpung belajar tetap ya apa ae selama bukan maksiat ya, selama tidak mengajak kepada hal sing tidak benar, maka guru harus tetap ditakdimi, tetap diagungkan. Seperti juga mengagungkan kita kepada kedua orang tua. Ojo sampai kita bantah selama bukan yang enggak benar ya, ngajak kepada kejelekan dan seterusnya jangan ya. Selama itu benar wajib hukumnya taat ya. Warabi'u lan yang keempat ayandura ilahi bi ainil ijlali wa ta'dimi, iku yinta mandeng atau ningali sapa talib ilahi maring syekh bi ainil ijlali kalawan penglihatan mulia akan wa ta'dimih lan ngagungaken. Pandangan kepada seorang guru itu harus dengan api, mengagungkan, memuliakan ya.
Ini biasanya kalau anak itu sudah maju, modern atau lebih pintar dari gurunya, merasanya begitu. Wa ya'taqida fihi lan i'tiqad akan sapa talib fi kalau fihi dalam sah darajatal kamali ing derajat kang sempurna. Fa inna dzalika mongko sak teman-temane ayan durah ilahi bi ainil ijlali iku aqrabu ila naf'ihi bihi, iku aqrabu luweh dekat ila naf'ihi maring oleh manfaate talib bihi kalon seh. Yang berbuat seperti itu lebih manfaat, cenderung lebih manfaat daripada yang tidak, ya. Jangan menyepelekan pokoknya, ya. Qala Abu Yusuf, dawuh sapa Abu Yusuf, sami'tul gerungu ingsun. Apa terusane? Salafi asami'tu salafah, kerungu ingsun as-salafa ing ulama salaf. Pernah berkata ulama salaf, yaquluna hale padha ngucap semua salaf, katanya man la ya'taqidu jala latal ustadihi la yuflihu. Ini man utai sapane wong la ya'taqidu kang ora nikotaken sapa man jalalatan ing mulyani ustadi man la yuflihu mongko ora bejo sapa man. Barang siapa yang tidak meyakinkan keagungannya ustadznya, ya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Artinya menyepelekan. Barang siapa yang menyepelekan atau tidak meyakinkan ustadznya itu mulia, maka tidak akan mendapatkan keberuntungan, ya. Fala yukhatibu mongko ojo ngomongi sapa si talib saykhahu ing gurune talib bita'il khitabih wa kafihi wala yunadihi bi ismihi, dan ini, ya. Wala yunadihi lan ojo manggil sapa talib bihi ing syekh bi asma'ihi kalawan namanya syekh belerangsan, ya. Seumpama gurunya itu jenenge Ahmad, ya. Maka ojo nyeluk Mat Ahmad, jangan, ya. Ini paling ndak Pak Ahmad atau Ustadz Ahmad. Itu baik berhadapan ataupun tidak berhadapan. Nah, anak saya kan ndak, ketika di depannya mungkin Pak atau Ustadz, tapi di belakang lah Ahmad, merongos, angane loh biasanya kan yang anak-anak saya kan banyak yang begitu, ya. Itu singkat itu loh. Nah, kalau di sini contohkan bal yaqulu balik ngucapaken sapa si talib atau santri, ya sayyidi, he tuan ingsun, sayyid, au ya ustadi, atau he guru ingsun, Ustad. Kalau ketemu assalamualaikum Ustad, ya, atau kalau bahasa Indonesia ya Pak, saking pundi atau tindak pundi. Jangan, ya, yes, pokoknya ojo manggil namanya lah, ya. Walayat kuruhu aidan lan ojo nyebut sapa talibhu ing syekh aidan halemani fi ghaibatihi bi asma'ihi, ini bi ismihi, dalam tingkah ora anane syekh bi ismihi kalawan nyebut asmani syekh. Ketika di depannya memanggil Pak atau Ustadz, tapi di belakangnya ketika omong-omongan baik kancane enggak lapo iku Ahmad itu Pak. Seumpama illa makrunan, kecuali din barengi bima kalawan barang yusiru kang awih rasa atau kan merasa apa yasima bitakdimihi kalawan ngagungaken syekh, kakaulihi kaya ngucapi talib
ngucape qala syekh dawuh sapa syekh al ustad ing ustad kada begini seumpama au qala syekhuna atau ngucap syekhuna au nahu dzalik atau umpamanya mungkon-mungkono kesebut ya. Jadi tidak boleh ya, kudu tetap takdim. Ini juga kepada kedua orang tua sama. Karena begini ya, guru itu adalah ketika di tempat pendidikan, guru itu adalah orang tuanya ya. Itu sama statusnya ketika sudah lepas dari orang tua, maka gurunya itu adalah orang tua kita di sekolahan, di kampus, di pondok. Karenanya semuanya pasrah kepada guru, kepada kiainya kalau di pondok dan seterusnya ya. Di tanggung jawabnya besar ya, besar. Wal khamisu ayya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlahu. Yang nomor 5 iku ayya'rifa yen ta weruh sapa talib lahu maring syekh haqqahu ing hake syekh kudu ro ya. Yang diperlukan oleh gurunya itu kudu ro, harus bisa menerjemahkan. Wala yansalan ojo lali sapa talib lahu maring syekh fadlahu ing kefadolane syekh. Wa ayyadu lahu muddata hayatihi. Nah ini kalau sudah meninggal semua. Wa ayyadu lan yento donga sapa si talib lahu maring syekh muddata hayatihi ing dalem mangsa uripe syekh wa ba'da mamatihi lan ing dalem sawise sedane syekh ya. Jadi ketika masih hidup didoakan mudah-mudahan diparingi umur panjang gurunya. Jangan kemudian kemungkinan mati, jangan ya. Lebih-lebih ketika sudah mati dikirimi Fatihah khususon ila sama gurune siapa A dan seterusnya, itu luar biasa rean ya Pak. Akibatnya lah, hasilnya itu luar biasa ya. Sama dengan kepada para wali dan seterusnya itu. Jadi ketika hidupnya dan setelah meninggalnya. Wa yura'iyah apa itu? Durriyatahu ya. Wa yura'i lan ngreksa sapa isi talib durriyatahu ing keturunane syekh. Berarti sanajan nakal loh ya. Kalau di pondok gini, kalau di pondok, jadi anak kiai itu biasanya disebut panggilannya Gus. Itu kalau di daerah Jawa, kalau daerah sini Sidoarjo dan seterusnya. Kalau daerah ke timur Pasuruan terus Bondowoso itu Bondo itu bukan Gus, tapi Lora itu podo ambek Gus. Kalau daerah Surabaya sendiri itu bukan, tapi Mas. Seperti di mana ini Sidoresmo putra Kiai itu adalah Mas. Tapi sing akeku adalah memang Gus apa dan sebagainya. Bukan Gus ini yang sering ke kuburan kemudian rambutnya panjang. Nah, sing ditamuni wong bawa aqua air mineral, bukan itu ya. Itu ya Gus enggak apa-apa ya. Tapi kalau dalam ilmu sosiologi kan itu ya. Lora, kalau di Madura bukan Lora, bukan Gus, bukan Mas, tapi Bintere, Ndoro, coro dulu, pinter A, pinter B. Kalau orang yang ilmunya banyak dalam sosiologi itu kan kiai kalau di Jawa ya. Tapi kalau seperti di NTB itu apa? Apa jenenge itu? Tuan guru.
Haji Tuan Guru Turmudi. Saya 1 minggu yang lalu ke dalamnya sudah sepuh, umur 90 tahun, ke Lombok. Itu kan kebetulan mustasarnya PBNU, ya sudah sepuh tapi dungo enak, tapi sekali iso jalan kayaknya sana. Ya jaluk barokah doa tabarukan ke sana. Itu kiai, ya. Nah, cuman gini, antara kiai dengan ulama itu beda, ya, dengan alim. Ya. Kalau kiai itu belum tentu alim, kalau alim itu sudah pasti kiai. Karena banyak anaknya, bapaknya terkenal tadi kiai, menjadi pengasuh pondok pesantren, karena anaknya gak tahu belajar, ya, sehingga gak alim, tapi tetap diceluk kiai. Kenapa? Karena punya santri. Ya, itu yang seperti itu. Dalam ilmu-ilmu sosiologi kan seperti itu ya. Jadi kita harus tetap menghormat kepada duriyahnya, anak turunane. Sama dengan menghormat kepada kiainya. Bahkan dalam yang lain itu, keterangan yang lain, tidak hanya kepada kiai dan keturunane, anak putune, tapi juga sampai kepada kucingnya, gak oleh disakiti. Apa jenenge, tumbuh-tumbuhan yang berbuah seperti mangga dan sebagainya, itu harus kita tidak boleh diambil lah kalau buah itu. Zaman saiki enggak, karena anak kiainya nakal, maka biasanya dicubiti, ya, dan sampai nangis. Itu banyak itu terjadi ya. Zaman saiki, wah anak kiai, Pak Nesopo, Pak Gus, ngono lho, ya, karena nakal. Itu ndak, menurut gini ndak boleh. Kenapa? Karena keyakinan santri sing ngono iku biasanya kurang manfaat, tidak manfaat, ya, manfaat. Bahkan tidak cukup itu, wa aqribahu lan ing pira-pira kerabate syekh, kerabate kiai, ya, kerabate syekh. Kerabat itu ya saudaranya kiai, kemudian dan seterusnya, itu harus kita hormati betul, harus ditakdimi seperti nakdimi kiainya. Wa awidda'ahu lan piro-piro kekasihi syekh, artinya orang-orang yang disenengi atau yang sering bersama dengan syekh, kanca-kancane, sahabat-sahabatnya. Tuh. Wa yuta'ahidu lan yinto ngreksa sapa talib ziarata qabrihi ing ziarah kuburan syekh. Ya, sekali-sekali tawasul kepada gurunya, ya. Wastighfaru lahu lan nyunaken sepura lahu maring syekh. Ya secara umum, kalau bisa ya secara khusus, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya itulah. Atau kalau disebut Allahumma ighfir Kiai A dan seterusnya, Bunyai A dan seterusnya. Agar apa? Cek oleh barokahnya. Ada keterangan mengatakan wong sing mati itu cenderung lebih mementingkan orang sing tawasul. Berbeda dengan kita tawasul kepada orang yang masih hidup. Kalau orang yang masih hidup itu ya untuk dirinya, dungane, ya untuk orang lain. Tapi kalau mati ya khusus orang yang tawasul itu. Contohnya Kiai A atau Wali A. Maka ketika kita ya Syekh Yai ini kula tawasul melalui panjenengan kepada Allah atas semua hajat-hajat kami, agar dikabulkan oleh Allah, perantara, ya.
Tu was-shadaqati an was-shadaqata anhu, lan sedekah anhu saking seh. Contohnya ngekholi itu loh. Kholi atau ada rezeki ya disedekoi dan seterusnya. Ada pendapatnya ulama gini, silatu bainana wa baina ustadina, bersambungnya antara kita dengan guru kita, gak pedot, itu yang baik ya, dan bermanfaat. Apabila satu, qiraatu auradihi, membaca wirid-wiridnya. Contohnya gini maksudnya, kalau kiainya itu, kiai kamu lah ya, itu biasanya setiap mari sholat maghrib ngafal membaca yasin, nek pingin sambung tetap dengan kiainya, maka kita juga harus wirid yasin setelah sholat maghrib ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa du'a'u lahu, lan mendoakan kepada seperti tadi kiainya, Allahumma maghfir kiai A, kiai B dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, wal amalu manhajatihi ya, melakukan metode-metode yang dilakukan. Maksudnya amalan-amalan bendino niku apa, kebiasaan-kebiasaannya itu apa. Kalau dia biasa sholat malam, ya didik kudu pernah sholat malam. Itu baru sambung dengan kiainya. Kalau ndak ya, makanya kiai itu berat ya. Gak sekedar tadi kiai ya, mulang ya, membangunkan dan seterusnya. Jadi menurut Said Muhammad ini, nek pengen terus sambung dengan kiainya dan tetap oleh barokah maksudnya dari kiainya, yaitu kebiasaan-kebiasaan kiainya harus kita lakukan. Kalau biasa berjamaah ya kudu berjamaah memang ya. Biasa mengamalkan wirid A ya istighosah semua ya kudu istighosah ya. Itu. Terus wasluka fis samti, lan melaku sapa talib fis samti dalam tingkah baguse, wal huda lan pitutuh maslakahu enggon melakune seh. Wa yura lan ngreksa sapa talib fid dini dalam masalah agama, wal ilmi lan ilmu adatahu ing kebiasaan seh ya, harus terus dijaga ya. Wa yata'addaba lan tatakrama sapa talib bi adabihi kal pira-pira tatakramane seh. Seperti saya pernah sampaikan ya, Mbah Khalil itu kalau melambainya itu enggak terlalu banyak, enggak terlalu lebar atau keras, biasa ya. Dan itu berjalan sampai sekarang anak turunane ya. Nek ngadepi wong iku sopan dan seterusnya. Nah, wong sekarang nek sopan itu berarti ono sing diarep arek enom lah semua. Sopan nang wong rotok sepuh. Padahal wong sing rotok sepuh itu punya anak gadis umpama. Sopo cek diketok sopan. Atau ketika main ke rumahnya sepeda motornya dituntun. Ya ndak begitulah ya. Tapi ya ndak apa-apa, pokoknya kuat ya. Cuma omae nang kidul embong kono ya, karena saking sopannya katene tulin nang si arek wedok mau, kemudian dituntun sumama. Saya ketok sopan. Sumpama ya, tapi ya ndak juga kan. Ya. Wala yada'alan ninggal sapa talib al-iktida bihi ing manut bihi ing seh. Lan ojo ninggal sapa talib. Jadi kebiasaan-kebiasaannya itu harus kita lestarikan. Contohnya sekarang seperti Mbah Hasyim Asy'ari ya.
yaitu Mbah Semasari. Terus bagian dari mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Wasadisu, dan yang nomor 6 iku ayatasabbaru ala jafwati tasduri minas syekh. Ya, ayatasabbaru yinto bener-bener sabar sapa ya si thalib ala jafwati tasduri minas syekh. Ing atase wangkut metu sapa ya si jafwah minas syekh saking syekh. Ausu'i khuluqihi, atau alani pira-pira budi pekertine syekh. Ya. Wala yasuddahu, lan ora nyegah ing si thalib apa dalika mengkono-mengkono tasdurum minas syekh an mulazimati, saking netepi syekh wa tiqati kamalihi, lan itikati kesempurnaane syekh. Terus pokoknya wa yata'awwalah li af'alihi allati yatharu anna sawaba hilafahu, lan nakwili sapa setolif li af'alihi maring pira-pira af'ali syekh allati yadharu kang dadi jelas apa annas-shawaba sak temene kang bener iku hilafuha berbedane af'al ala ahsani ta'wilin ing atase luweh bagus ta'wil, mengartikan, harus mengerti ya. Wa idza jafahu mongko lamun ngasari hu ing thalib sapa syekh, ngasari ya. Kereng lah sumpama abtada mongko ngawiti sapa thalib huwa thalib bil iktidari kalawan nyuwun ngapura. Sumpama gurunya itu emosi dhisik, maka sing jaluk sepuro itu kudu muridnya dhisik. Kasar lah sumpama, mbuh bentak dan seterusnya. Ya, atau bahkan kalau dulu itu jewer, nah, maka itu sing jaluk sepuro dhisik itu kudu muridnya atau santrinya. Wa adharud dan balahu, lan ngelahiraken sapa si thalib adam balah ing dosa lahu maring thalib, wal atabah lan payah alaihi ing atase thalib. Fa inna dzalika mongko sak temene mongkon ibtada wa bil idari iku abqa lima waddati sahihi ala tauqifihi, iku luweh netep akan maring asihi guru ni thalib ya, ala tauqifihi ing atase ngandhek akan thalib fima dalem barang fihi kang iku lemah fadilatun utawi fadilah, wa ala taubihihi lan ing atase melehaken thalib ala ma fihi ing atase ma barang fihi kang iku dalem ma nakisatun kekurangan, wa ala kasalin au ala kasalin atau ing atase males ya tadihi kang ngenani apa kasalhu ing thalib sumpama au ala taksirin yu'anihi atau ing atase sembronone ngerepot akan apa taksirhu ing ma ya. Sumpama au ridalik atau salane mengkono-mengkono semuanya yang dan mulai dari alama fihi nakisatun dan seterusnya itu, atau taufikin fima fihi mimma saking barang fi ika fihi iku dalam kandeke thalib alaihi ngatasi dalam kandeke syekh alaihi ngatasi thalib wa tawbiqihi lan melehaken syekh irsaduhu utawi nutuaken thalib wa islahuhu lan mbagusaken thalib wa yu'udda dzalika minas syekh wa yu'uddalan
milang-milang akeh sapa si talib dalika ing mengkono-mengkono alaihi wa taubiqan minasaihi saking seh min ni'amillahi saking pira-pira nikmati Allah taala bi'tina isaihi bihi kalawan oleh merhateaken seh bi ing talib wa nadarihi lan banting seh ilahi maring talib fa inna dzalika mungko sak temene mengkono wa ya'udda dzalik iku amyalun di qalbi seh iku luwih nyondongaken maring atine seh wa ba'asulan luwih nangiaken alal iktina ing atase merhateaken bimasolihi kalawan pira-pira kebagusane talib. Jadi guru itu tidak mungkin mengajak kepada hal-hal sing jelek, pasti kepada kebaikan ya. Auqafahu sayhu ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadarat minhu. Auqafahu ngandek akan hu ing talib sapa sayhu seh ala daqiqatin min adabin ala daqiqatin ing atas perkara kang lembut min adabin saking adab au naqisatin atau kekurangan sadarat kang metu apa ya si daqiqah minhu saking talib kana ana sapa si talib iku ya'rifuhu weruh sapa talib hu ing daqiqah atau naqisah min qablu ing dalem sadurunge auqaf fala yudhiru mongko ora mertelaaken sapa talib annahu ing satemene talib iku kana ana sapa talib iku arifan wong kang weruh biha kalawan daqiqah au naqisah wa ghafalalan lali sapa si talib anha saking daqiqah bal yaskuru sayyih bali matur nuwun atau syukur sapa talib as-saykhah ing seh ala ifadatihi dalika ing atase awih faidai seh dalika ing mengkono-mengkono ala daqiqatin min adabin au naqisatin wa tinaihi lan merhateane seseh bi amrihi kalawan amr si talib fa in kana lahu mongko lamun ana iku kedue ya si talib fi dalika mengkono-mengkono ya si daqiqah apa adrun udur kan wa kana lan ana apa ilmu seh meruhaken ya si seh bihi kalawan udur iku aslahah luwih bagus fala ba'sah mongko ora apa-apa iku maujud wa illa lan lamun ora fa in kana lahu fi dzalik udrun tarakahu mongko ninggal sapa si talib hu ing i'lamus seh illa ayyatarattaba kecapa yinto timbul ala tarki bayanil udri ing atase ninggalaken keterangane udur ya apa sing timbul mafsadatun kerusakan fayata'ayyana mongko dadi wajib apa ilamuhu ngweruhaken ya si seh ing udur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan kamila wa yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabta wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.